Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsyadani Fuad tentunya. Wani Angas sebagai podcast horor yang akan terus menceritakan cerita-cerita horor kepada kalian semua. Cerita horor apa yang dibawa Wani Angas kali ini? Kita simak bersama-sama. Jadi ini ceritanya diceritakan oleh istri saya sendiri, yaitu Resti namanya. Saat itu kejadiannya adalah saat Resti ini belum menikah dengan saya dan masih tinggal di kos di salah satu kampung di kota Solo. Namanya kampungnya Tipes. Dan kos ini dekat dengan salah satu kampus yang dulunya sekolah tinggi dan sekarang menjadi universitas. Dekat juga dengan salah satu bisa dibilang mall ya, mall grosir yang besar di kota Solo. Jadi peristiwa ini terjadi sekitar tahun berapa ya, belum nikah kami, sekitar 2018 atau 2017 lah. Jadi saat itu Resti pulang shift siang itu berangkatnya jam 2 siang, masuk kerjanya jam 2 siang dan pulangnya sekitar bisa sampai jam 10-11an, setengah 11an. Pokoknya pulangnya malam lah. Dengan kondisi badan yang capek dan pekerjaan yang banyak karena dia sebagai perawat harus merawat banyak pasien. Akhirnya Resti pulang ke kos dengan kondisi yang capek. Dia langsung parkir motornya, berjalan menuju kamarnya yang berada di paling pinggir ya, paling dekat dengan jalan. Langsung aja dia tidur, lepas jilbab, tapi dia masih pakai seragam gitu aja, masih pakai baju dan celana seragamnya, langsung tidur gitu aja karena saking capeknya dia. Gambaran sedikit tentang kosnya Resti itu ya, di belakang kamar kosnya Resti itu ada lorong sekitar setengah sampai 1 meter, lorong kosong gitu aja. Sering di lorong itu terdengar suara ketukan-ketukan seperti itu. Dan samping kamarnya juga sering ada ketukan-ketukan juga. Samping kamarnya Resti itu sering kosong ya, jarang ada yang menempati kamar itu, jarang ada yang ngekos di kamar itu. Entah kenapa, kalaupun ada yang ngekos di situ, paling hanya bertahan 1-2 bulan, 3 bulan, habis itu pindah kamar atau pindah kos. Entah, tidak tahu juga kenapa. Nah, kembali ke cerita utama. Resti yang tertidur akhirnya jam 2-3 pagian, sekitar jam-jam tahajud, jam-jam hampir subuh, dia terbangun. Pengen ke belakang, pengen ke toilet. Nah, kebetulan kamar Resti ini kamar mandinya di luar. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar kamar dulu. Dan jarak toilet dari kamar Resti itu sekitar 3-4 kamar untuk sampai ke toilet. Dan kalau mau ke toilet itu harus melewati dapur umum yang berdekatan dengan ruang nonton TV. Ruang nonton TV itu cukup besar ya ruangnya, tapi ruangnya plong langsung dekat dengan parkiran. Nah, saat Resti keluar kamar, berjalan menuju kamar mandi, dia bertemu salah satu teman kosnya yang namanya Mary. Akhirnya Resti menyapa lah. Itu kondisi Resti udah sadar ya, udah mengumpulin nyawa untuk bangun untuk ke kamar mandi. Jadi kondisinya bisa dibilang cukup sadar. Jadi dia melihat itu cukup jelas kalau itu memang yang dilihat Mary. Akhirnya disapa sama Resti, "Mbak Mer." Tapi jawabannya tidak ada jawaban sama sekali. Dan yang dilihat Resti itu wanita, badannya besar,
pakai tank top dan celana tidur yang khas seperti yang sering digunakan oleh Mary. Di kos itu memang ada wanita yang berbadan besar selain Mary, ada Fitri, tapi saat itu Fitri tidak mungkin pakai baju yang seperti itu. Jarang sekali bisa dipastikan, jarang sekali Fitri menggunakan pakaian seperti itu, dan bisa dipastikan itu Mary. Tapi Mary ini adalah orang yang ceria, orang yang gerapiak lah kalau orang Jawa bilang. Kalau disapa pasti jawab, tapi kenapa waktu itu disapa sama Resti tidak jawab. Akhirnya di kamar mandi Resti mikir, itu siapa ya, masa Mbak Mary tak sapa pasti jawab, tapi kenapa ini nggak jawab. Dan pagi-pagi seperti itu ngapain Mbak Mary? Apa mau bikin sahur, apa mau sholat tahajud, kan jadi pertanyaan juga. Akhirnya setelah selesai dari kamar mandi, Resti balik ke kamarnya, jalan lewatin ruang TV tadi lagi ya, dan kebetulan yang mirip Mary tadi tidak ada. Nah, keesokan paginya kan anak-anak kos sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, ada yang kuliah, ada yang kerja. Akhirnya di sore ya menjelang malam mereka berkumpul di salah satu kamar anak kos di situ. Mereka cerita-cerita dan akhirnya Resti ini membuka cerita tentang dia melihat Mbak Mary semalam. Akhirnya dibilang, Mbak Mary, aku semalam lihat kamu loh di lorong. Ngapain Mbak? Hah? Lihat aku? Gitu jawab Mary kurang lebihnya. Iya, lihat kamu di lorong waktu aku mau ke kamar mandi jam hampir subuh. Wah, aku nggak keluar loh Res, kamu jangan nakut-nakutin toh. Lah bener kok, kayak kamu pakai baju kayak kamu, pakai tank topmu itu, pakai celanamu itu, celana tidurmu itu kayak kamu, cuma bedanya rambutnya lebih panjang dikit. Wah, kamu ini loh, jangan nakut-nakutin ah. Akhirnya salah satu anak kos bilang, Mbak Res, kamu lihat toh, kamu lihat sesuatu toh. Iya aku lihat Mbak Mary semalam. Wah, kok diweruhi akhirnya. Kamu ditakutin akhirnya. Itu udah biasa Mbak di sini. Ternyata hal semacam itu dibilang sudah biasa di situ. Dan enggak apa-apa Mbak, itu paling cuma ngejak kenalan kok, nggak gangguan. Ya memang tidak ganggu, tapi cukup membuat Resti kaget, dan itu sebuah pengalaman yang cukup mengagetkan. Dan sering juga ketokan pintu, ketok-ketokan dinding di belakang kamar Resti itu sering sekali, hampir setiap malam seperti itu. Dan kamar sebelahnya juga ketokan-ketokan di tembok itu sering sekali. Ya, mungkin demikian cerita yang bisa disampaikan oleh Wani Angas. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang pengen menyumbang cerita horor pengalaman pribadinya ke Wani Angas, silahkan, link ada di deskripsi. Silahkan berkontribusi untuk Wani Angas. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Jangan lupa like dan share untuk memperkaya Wani Angas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.